seberapa banyak besarkah pasien yang menggunakan insulin suntikan yang lebih dari satu macam. Jadi misalnya menggunakan insulin yang kerja pendek atau yang satu macam, kemudian satu macam lagi yang kerja panjang. Nah, itu berapa banyak yang patuh terhadap pengobatan itu? Seringnya kita kan berikan insulin basal sama prandial 3 kali ya, berarti 4 kali suntik 1 hari. Nah, berapa banyak sih mereka yang patuh dengan 4 kali suntikan gitu loh? Jarang ya. Kalau disuruh pilih, mereka kita berikan insulin campuran 2 kali suntik dengan insulin yang basal bolus yang 4 kali suntik, pasti mereka akan lebih milih yang 2 kali suntik ya. Nah itu dia ya. Jadi compliant itu penting sekali ya. Nah itulah dasarnya kenapa kita memberikan insulin yang campuran supaya untuk meningkatkan compliant tadi. Nah kalau kita lihat ya untuk basal bolus ya, dokter ternyata memang kompleks sekali. Bagaimana dia tadinya dia dapat OAD, ya kan? Kemudian tidak terkontrol, kita berikanlah insulin basal plus OAD. Jadi suntikannya satu macam ya. Kemudian kita berikanlah basal tambah insulin, kalau tidak terkontrol juga kita tambahkan 1 kali insulin yang prandial. Kayak Novorapid kita suntikan 1 kali pada makannya besar, ya. Nah artinya kita sudah menggunakan 2 insulin. Ya makanya beda ya 2 insulin. Tidak terkontrol lagi, kita lagi makan besar lagi, mana yang belum terkontrol lagi, kita berikan insulin yang prandial 2 kali, ya. Basal, OAD, prandial 2 kali, ya. Tetap insulinnya itu ada 2 macam, tapi suntikannya 3 kali, ya kan? Dan terakhir, kalau tidak terkontrol lagi, suntikan yang prandialnya 3 kali tambah basal. Nah ini dia, tambah OAD kalau perlu. Tapi ingat kalau kita sudah berikan insulin prandial, jangan kita berikan sulfonylurea. Sini kita akan stop ya. Nah inilah, terlihat bahwasanya memang regimen seperti ini kompleks ya. Step dari bahan basal sampai ke basal bolus. Ya. Jadi artinya dengan kita tambahkan insulin yang bolus atau insulin prandial, nah akhirnya akan perlu kita edukasi yang lebih, karena kita akan berikan insulin yang 2 macam. Kemudian suntikan yang lebih sering frekuensinya, ya kan? Dan kita perlu monitor yang lebih pada pasien tersebut. Dan kadang-kadang justru membingungkan pasien juga nanti, ya kan? Nah itu pasti akan mempengaruhi kepada komplain pasien. Jadi komplain akan lebih menurun kepatuhan. Kalau pasien tidak patuh menggunakan insulin, otomatis juga kontrol juga akan menurun juga nantinya, ya, akan terganggu juga. Nah, berikutnya ini ada beberapa alasan kenapa pasien itu menghentikan penggunaan insulin yang multiple injection, ya. Nah, ada beberapa alasan. Jadi ternyata 57% pasien-pasien melaporkan dia memang menghentikan sendiri dari insulin tadi. Memang dia sendiri yang sengaja menghentikan, ini karena bosan, capek segala macam ya. Kemudian ada 20% melaporkan kadang-kadang dia memang tidak menghentikan, kadang-kadang menghentikan gitu loh. Kalau ini murni dia menghentikan. Nah ini alasannya kenapa mereka menghentikan suntikan insulin. Nah sekitar 20% mereka mengatakan bosan menghentikan insulin itu susah menyesuaikan dengan pola makannya harian. Jadi tidak fleksibel. Jadi harus sesuai kalau makan suntik gitu kan. Jadi strict ya waktunya, kurang fleksibel. Berikutnya insulinnya 4 kali suntik ini ternyata jumlah insulin terlalu banyak. Karena juga terlalu banyak jadi mereka menstop memberi insulin. Alasan lain, nah tidak sesuai memberi insulin dengan kegiatan harian mereka. Jadi tidak disesuaikan. Dan terakhir susah ya hidup normal kalau kita manage kita dengan memberi insulin. Jadi artinya tidak nyaman lah istilahnya kan dengan kehidupan di hari-harinya. Nah inilah alasan kenapa mereka memberikan insulin, ya. Nah oleh karena itu yang dipertanyakan sekarang, apakah koformulasi ini antara insulin yang degludec dengan aspart ini bisa mengatasi yang unmet tadi, ya masalah yang kita temukan tadi, baik dalam hal kontrol glikemik, diharapkan juga bisa melakukan ada kuat kontrol glikemiknya, kemudian dalam hal simptomnya pemberian insulin, ya. Kalau dalam hal kontrol glikemik kita pasti bicara mengenai gula laktosa, fosfatida dan HbA1c. Dan kalau bicara mengenai simpel mudahnya pemberian insulin, kita akan bicara mengenai pemberian insulin sekali atau 2 kali dan fleksibilitas pemberian insulin, ya. Nah kita akan mulai masuk lagi ke masalah yang koformulasi daripada insulin ini tadi, degludec dengan aspart. Nah kita lihat dulu insulin yang ada sekarang, insulin premix dan insulin yang basal bolus, bagaimana keterbatasannya. Kalau normalnya seperti insulin fisiologis kita seperti ini, begitu kita makan insulin akan dihasilkan segera tinggi ya, fase pertama seperti insulin dan diikuti dengan fase kedua yang lebih landai dan ini insulin basal.
insulin diekspresikan di luar, di antara waktu makan, ya. Nah ini dia, ada komponen basalnya, ada komponen prandialnya. Nah itulah yang terjadi kalau kita makan. Ini fisiologis insulin tubuh kita sekresinya. Nah kalau basal plus bagaimana? Jadi ada insulin basal, ya, ada insulin prandial plus, basal plus 1 kali. Kalau plus 1 kali basal plus namanya. Kalau 3 kali basal bolus 3 kali. Nah seperti inilah dia. Jadi suntikannya lebih banyak, multiple injection, ya minimal 2 kali suntik, ya. Dan itu otomatis juga akan sulit kita mengatur schedule suntikan, juga literasinya juga perlu kita kasih tahu ke pasien, ya. Nah, bagaimana dengan campuran premix? Nah, premix ini sebenarnya adalah insulin yang protaminasi, berikan protamin, ya. Nah, kita lihat di sini, kalau insulin campuran sebenarnya begitu disuntikan, dia ada komponen prandialnya, ada komponen basalnya langsung, tapi dia tidak cepat turunnya. Oh, ini kan harusnya turun cepat, ya. Ini tidak cepat turunnya. Artinya ada bahunya, yang di sini bahu, di sini di mana makanan sudah tidak ada lagi efeknya, tapi insulin darah masih tinggi. Akibatnya apa? Hipo, kan isinya kekurangan daripada si premix, ya. Nah ini kenapa terjadi? Karena adanya protaminasi daripada insulin tadi, dan dia juga kalau premix ini kan campuran antara yang rapid acting dengan yang intermediate. Artinya dia kerjanya hanya sekitar 14 jam saja, dan makanya diberikan 2 kali sehari. Jadi tidak mengcover 24 jam basalnya, ya. Nah kemudian variability juga tinggi karena adanya protaminasi ini. Jadi dalam 1 hari mungkin variabilitas gula darahnya tinggi. Tingginya glucose variability ini yang pernah terjadi komplikasi makro dan juga vaskular nantinya. Dan kalau campuran insulin premix kan kita harus resistenssi, ya. Gimana? Dicolok gimana? Digulirkan atau dibalik dulu, ya, supaya tercampur. Itu tujuannya, karena dicampuran, ya, supaya tercampur. Itulah, ya, untuk yang campuran. Nah, bagaimana dengan konsep yang koformulasi ini? Nah, koformulasi ini campuran antara basal insulin dengan bolus dalam 1 suntikan, ya. Ya seperti ini gambarannya. Ini yang insulin yang bolusnya atau prandialnya, ini insulin basalnya. Sekali suntik langsung dia akan bisa mengcover gula darah puasa dan 2 jam postprandial langsung, ya. Nah, jadi ini sekresi insulin yang fisiologis. Kita lihat gambarnya, mirip, ya, menyerupai sekresi insulin fisiologis. Di sini dia fisiologis seperti ini kan. Jadi naik kemudian turunnya basalnya, ya. Nah, bagaimana dengan yang basal plus? Basal plus seperti ini. Nah, ini dia yang insulin yang basalnya, nah ini insulin prandial. Cepat juga sih, cuman suntikannya 2 kali, 2 macam suntikannya kan. Nah, jadi lower injection burden. Jadi lebih gampang kalau kita memberikan alatnya cuma 1 dibanding 2 insulin, yang 2 device, ya. Nah, kemudian untuk yang campuran bagaimana? Seperti ini gambarannya, adanya shoulder tadi, ya. Jadi kita berikan insulin yang koformulasi untuk menghindari shoulder ini tadi, ya, supaya risiko hipo juga akan lebih kecil nantinya, ya. Nah, itulah konsep daripada insulin yang koformulasi tadi. Nah, bagaimana dengan farmakologinya? Perbedaan antara coformulation dengan campuran. Ini kan sama-sama campuran nih sebenarnya, tapi ini yang coformulation, yang campuran yang kita ada seperti Novomix, ya. Nah, sebenarnya untuk coformulation ini dia mengandung 2 larutan yang aktif secara biologis, 2 macam, yaitu adanya si aspat, adanya si degludec. Jadi dua-duanya aktif dalam fixed ratio combination istilahnya. Kalau obat-obat kan fixed dose combination, FDC, ya. Kalau yang insulin dia fixed ratio combination. Nah, dan dia akan menyerupai sekresi fisiologis daripada insulin yang endogen kita, ya. Kemudian menghindari efek shoulder efek tadi, sehingga risiko hipo juga akan kurang dibandingkan dengan premix. Kemudian lebih gampang kita berikan insulin ini, ya, karena kita tidak perlu mencampur, aduk-aduk lagi, ya, atau mengkocok lagi, dan juga lebih sedikit, ya, jumlah suntikannya. Nah, sementara yang si premix itu dia campuran antara larutan aktifnya cuma 1, ya, 1 biologi aktif yaitu si protamin, si aspat yang dilakukan protaminase. Ya, protaminase. Nah, jadi cuma 1 artinya yang berbentuk hexamer. Nah, keterbatasannya apa? Karena dia dilakukan protaminase, dia low glycemic variability-nya lebih tinggi, ya. Nah, itu yang risiko nanti terjadinya komplikasi nantinya. Kemudian tidak mengcover 24 jam karena dia hanya intermediate, ya, obatnya, insulinnya yang untuk basalnya dan perlu diresistensi. Nah, itu beda antara yang premix dengan coformulation. Jadi kalau kita menggunakan ini tidak perlu di
yang diharapkan dengan insulin co-formulation ini, dengan satu injeksi suntikan aja, ya otomatis untuk kontrol glikemik diharapkan HbA1c, beberapa puasa, postprandial juga akan lebih bagus nantinya. Kemudian kemungkinan kita berikan suntikan 1 kali ataupun 2 kali boleh, tapi tetap lebih kurang dibanding oleh basal bolus ya. Dan bisa diadaptasikan dengan lifestyle dari pasien-pasien, disesuaikan dengan pola hidupnya. Kemudian resiko hipo lebih kecil, kemudian lebih fleksibel dosisnya juga, dan tidak perlu diresistensi ya. Dan itu juga nanti kita bisa lihat kenapa seperti itu bisa kita harapkan, karena memang profilnya dia ultra long action daripada si insulin yang basalnya, lebih dari 24 jam masa kerjanya. Kemudian dia flat ya, flat, tidak ada peak ya. Yang bikin hipo itu ada puncak, jadi dia flat, jadi tidak risiko hipo lebih kecil. Kemudian low variability, kemudian potensi juga lebih bagus ya dibanding yang besar bolus juga ya. Nah, kenapa yang pertanyaan lagi, kenapa yang digabung itu insulin digludek dengan insulin yang aspart? Kenapa tidak digabungkan antara glargin dengan aspart atau detemir dengan aspart? Ya kan benar ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita gabungkan glargin ya, dan sini tahunya lantus ya, kita gabungkan glargin dengan aspart. Jadi ini dia bekerja larut pada pH 4 ya. Kemudian sementara yang si aspart atau peptid ini dia larut dalam kerja yang ke 7,4 ya di sukutan. Nah, kalau pada pH 7,4 nanti si glargin ini dia akan mengalami mikropresipitasi. Nah, itu otomatis dia akan mengganggu kerjanya tadi nantinya ya. Jadi akan bentuk mikropresipitasi kalau dia pada pH 7,4 disesuaikan dengan si aspart. Nah, bagaimana dengan detemir? Kalau detemir digabung dengan si aspart, nah ini kita lihat kalau dia digabung, nah dia akan membentuk mix hexamer, sama-sama hexamer. Untuk mix hexamer ya campuran, ada yang kuning ya, ada yang biru. Nah itu juga akan mengganggu farmakokinetik dan farmakodinamik juga. Oleh karena itu makanya yang digabungkan adalah detemir dengan si aspart. Bukan detemir apa? Degludec dengan aspart, bukan detemir atau glargin dengan aspart. Itulah bedanya ya, akan mengganggu kerja daripada si insulin itu. Nah ini sedikit mengenai degludec dan aspart ya. Ini degludec, jadi mungkin pembuatannya dengan melepaskan ini ya, yang B30 ya daripada si tirosin ya, ya. Kemudian di B39 digandengkan glutamic acid ya, dari spacer ya. Kemudian sementara yang aspart ini yang di B28 nih kayaknya, ini yang si proline diganti dengan aspart ya. Itu yang dari rumus kimianya, untuk diketahui aja. Nah, yang lain lagi kita lihat lagi, bagaimana dengan co-formulation ini, insulin ini antara degludec dan rapid acting. Ini pada device ya, pada alat suntik kita ya. Kita bandingkan dengan kalau dia sudah disuntikan di pos sukutan. Nah, kita lihat. Jadi degludec aspart ini campuran degludecnya 70%, aspartnya 30%, sama dengan Novomig. Yang Novomig kan yang rapid actingnya 30%, yang insulin yang intermediate-nya kan 70% ya. Jadi posisinya sama, 70 sama 30 sama ya. Nah, kemudian tapi dia pada device ini dia terpisah sebenarnya, tidak campur. Kita lihat di sini. Nah, ini si degludec yang warna biru ya, hexamer dia. Nah, sementara ini yang kuning itu adalah si aspart hexamer. Jadi bedanya kalau si aspart hexamer, so degludec di hexamer. Dan dalam device ini dia digabung tapi tidak campur ya, masing-masing terpisah. Nah, begitu kita suntikan ke sukutan ya, sukutan dia akan terpisah langsung. Si aspart dia akan di sukutan akan cepat mengalami disosiasi menjadi monomer. Monomer ini akan masuk kapiler dan bekerja nantinya. Sementara si degludec ini dia pelan, karena dia nanti akan bergabung-gabung jadi multi hexamer. Nah, nanti pelan-pelan dia akan disosiasi jadi monomer, makanya kerjanya lebih sedikit-sedikit dilepaskan, makanya kerjanya lebih panjang. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini pemeriksaan kromatografi ya. Nah, kita di sini membuktikan bahwasanya memang dia terpisah sebenarnya. Nah, ini pada alat device. Nah, di sini terlihat bahwasanya ini si degludec, ini si hexamer, dia tidak sekaligus gambarnya gabung gitu loh. Nah, setelah disuntikan sukutan malah lebih jauh lagi jaraknya ya. Memang terpisah mereka. Ini bekerja lebih cepat, ini bekerja pelan-pelan ya. Secara kromatografi ini buktikan bahwasanya memang dia terpisah sebenarnya ya. Nah, kemudian ini
bagaimana metode pelepasannya nih, pelepasan daripada si ini gludek aspat ini. Ini dia, jadi yang biru ini ada gludeknya, ini ada si aspat, dan nanti ada namanya fenol dan zinc terikat pada molekul-molekul ini. Nah, begitu disuntikan ke sukutan, ya insulin gludek seperti ini nih, sahabat. Nah, kita lihat di sini bahwasanya nah, si aspat dia akan cepat dilepaskan, segera dilepaskan ya. Sementara si degludec, yang si fenol yang terikat itu tadi dia secara cepat dilepas, sehingga dia akan membentuk multi heksamer dulu, long ya. Nah, setelah itu si zincnya dilepaskan pelan-pelan ya, yang kuning, sehingga nanti satu-satu dia monomernya akan melepas pelan-pelan. Nah, itu bedanya. Jadi si heksamer daripada insulin aspat lepas segera, sementara yang multi heksamer ini pelan-pelan dilepaskan nantinya. Ya, disebut dengan long acting, kayak kerjanya lambat, panjang. Ya. Nah, untuk farmakologi insulin degludec ini bagaimana? Ya, dari penelitian dibandingkan antara degludec dengan glargine yang 100 yang 100 ya, ternyata half life-nya memang lebih panjang, 2 kali lebih panjang insulin yang degludec dibanding yang glargine 100 ya, 25 jam malah sampai degludec dibanding glargine yang 12 jam. Nah, profilnya juga flat, ya pada steady-state flat, nggak ada puncak, itu lebih aman, risiko hipoteksia lebih kecil, sampai 24 jam lebih malah kerjanya. Kemudian dia mencapai keadaan steady state dalam waktu 2-3 hari. Nah, itu artinya apa? Kita suntikan sekarang, dia kadarnya yang kita suntikan itu sama dengan jumlah kadar dalam darah itu setelah 3 hari. Nah, setelah 3 hari baru sama yang disuntikan dengan yang kadar dalam darah. Oleh karena itu implikasinya apa? Jangan buru-buru naikkan dosis. Jadi suntikan sekarang, jangan besoknya kita cek masih tinggi, naikkan dosis lagi jangan. Tunggu 3 hari dulu, baru kita lihat. Kalau belum tercapai baru kita naikkan dosisnya. Nah, itu yang kita sebut dengan keadaan steady state ya. Nah, kemudian lagi kita lihat di sini glucose variability. Nah, ini dia di sini. Ini yang merah ada di gludec, kemudian yang glargine yang warna ini yang warna coklat ya. Ternyata variability-nya memang pada insulin degludec itu kecil sekali, rendah. Yang insulin yang glargine 4 kali lipat variability-nya lebih tinggi dibanding yang insulin degludec. Ya, jadi glucose variability artinya 1 hari kita lihat mana pola gula darahnya itu memang lebih stabil, rendah yang insulin degludec dibanding glargine yang ada naik turunnya gitu ya. Nah, setiap kenaikan gula darah itu kan kita tahu itu punya efek ke endotrovaskular. Nah, glucose variability yang tinggi itu berefek terhadap komplikasi makro terutama endotrovaskular. Nah, ini juga hampir sama ya bagaimana insulin degludec ini propertinya keras steady state. Jadi ada komponen yang prandialnya di samping komponen basalnya ya, kita lihat di sini. Dan komposisinya dia bentuknya device itu flex touch, beda dengan yang biasa. Kalau biasa kan diputar ya, kemudian nanti akan putar ya ininya ujungnya, ditekan lagi sampai dia merapat lagi, itu yang biasa kan. Kalau ini enggak, kita putar angka yang kita harapkan dia tidak akan naik ininya ujungnya, tetap segitu aja dan cukup tekan gitu aja dia udah keluar. Jadi gampang, lebih mudah, apalagi untuk orang tua ya. Ini ada contohnya, barangkali ya. Jadi orang tua nanti dia ya kan orang tua kan ya kadang-kadang nggak ini kan, seperti itu. Nah ini dia. Jadi kita mau 10 unit nih, ya 10 unit kita putar. Nah gini ya. Ini kan kalau insulin yang biasa kan dia nggak ada celahnya kan, ada celah. Nah, kita mau suntikan kita tekan gini sampai celahnya rapat lagi, kembali ke angka 0 baru buktinya bahasa insulin masuk. Kalau ini enggak, kita putar sampai angka 10 misalnya, enggak ada celahnya, kok gini-gini aja. Nah, selesai. Lebih gampang. Ya kan? Itu kelebihannya, ya. Gitu. Nah, kemudian lagi komposisinya 30% komponen yang radial, ya. Aspatnya, kemudian 70% komponen yang basal degludecnya. Ya. Kemudian dia larut secara sempurna sehingga tidak perlu disuspensi. Jadi nggak perlu digini-giniin, nggak perlu digini-giniin, langsung aja pakai ya. Kemudian ini ada trial ya, benar-benar fase 3 penggunaan insulin degludec aspat, apakah pada diabetes 1, kemudian yang insulin naif diabetes 2 yang belum pernah dapat insulin, ataupun yang pernah dapat insulin. Ada beberapa penelitian ya, mungkin ya, untuk yang melihatkan bagaimana insulin degludec ini. Nah, berikutnya
kita masuk yang berikutnya, bagaimana kita memulai inisiasi pemberian insulin degludec. Memulai ya. Bedakan inisiasi, memulai, intensifikasi, meningkatkan dosis atau mengkombinasi dengan yang lain. Nah, apakah insulin degludec ini dapat kita gunakan sebagai inisiasi insulin pada awal pertama kalinya ya pada kehidupan sehari-hari. Jadi pada penelitian dari Onishi Jepang ya, dia membandingkan antara insulin degludec aspat sekali sehari dengan glargine yang 100 sekali sehari pada orang-orang yang belum pernah mendapatkan insulin ya. Nah ini dia, jadi insulin naik belum mendapat insulin, kemudian diberikan degludec aspat sekali sehari plus OAD kalau memang selalu dengan OAD, kemudian glargine 100 plus OAD selama 26 minggu penelitian ini. Nah ini yang mereka yang inklusif kriterianya, siapa yang masuk dalam penelitian diaktifkan 2 lebih dari 6 bulan, dapat OAD 1 terlebih minimal 12 minggu, habis 1 usia belum terkontrol ya, kemudian BMI 35 dan usia 20 tahun, kemudian di open label ya. Jadi kalau kita berikan ini pada pasien-pasien sebelumnya mendapatkan SU, DV4 inhibitor, delete itu di stop ya, karena kita memberikan komponen aspat. Aspatnya kan prandial, jadi prandial ini yang obat-obat OAD yang menurunkan gula darah prandial, jadi kita stop ya. Kemudian kapan diberikan? Kita berikan pada waktu makan yang besar. Langsung ya, karena kita cuma berikan sekali sehari kan. Nah di Jepang mereka makannya malam ya, badan malam ya, jadi mereka berikan malam hari. Nah kemudian diskusikan pada pasien kapan kita berikan insulin, kita tanya dulu kapan dia makan besarnya, itu aja. Kemudian untuk sementara glargine yang diberikan ya tergantung pasien juga. Kalau dia bisa memberikan yang pagi kita berikan, malam kita berikan ya. Jadi sesuai dengan keadaan pasien. Nah kita hasilnya terhadap HbA1c ya, ternyata pemberian insulin degludec aspat dibandingkan dengan insulin glargine, pencapaian HbA1c-nya itu lebih bagus ya, superior menurut HbA1c pada pemberian insulin degludec aspat dibandingkan insulin yang glargine ya, lebih superior. Kemudian terhadap gula darah puasa bagaimana? Nah gula darahnya sama ya, nempel, artinya dia menurunkan gula darah puasa sama efikasinya ya, bisa menurunkan sama-sama hasilnya gula darah puasa. Tapi untuk postprandial kita lihat di sini ya, ternyata yang biru ini ya, penurunan gula darah postprandial lebih bagus dengan insulin yang degludec aspat dibanding yang insulin yang glargine. Nah kenapa di sini ini malam hari ya? Karena memang disuntiknya malam hari, maka datanya memang efeknya bagus pada waktu setelah disuntik ya. Berikutnya dosis total insulin harian itu sama antara yang basal saja, glargine dan degludec aspat ya, sama dosisnya atau harian. Nah kemudian safety-nya, ini pencapaian target ya. Pencapaian targetnya bagaimana? Pencapaian target yang 27 itu ternyata dengan degludec aspat lebih besar dibanding insulin glargine ya. Pencapaian target 27 tanpa adanya hipoglikemi juga sama, lebih besar dengan degludec aspat dibanding glargine ya. Dan safety-nya, hipoglikemi pasti jadi perhatian kita. Dan komponen hipoglikemi pada pemberian insulin yang degludec aspat lebih kecil dibanding yang glargine, tapi ini memang non signifikan secara statistik ya, tapi lebih kecil. Dan untuk normal juga begitu sama ya. Jadi hiponya lebih kecil, hipo yang malam hari pada insulin degludec aspat banding glargine, tapi juga secara statistik tidak signifikan ya. Nah ini mungkin kesimpulannya tadi ya. Kenapa kita bisa memulai pemberian degludec aspat ya dibanding dengan glargine yang satu setelah kita gagal dengan OAD? Nah ternyata memang dia lebih superior menurunkan HbA1c dengan degludec aspat. Kemudian gula postprandial terutama juga lebih besar turunnya ya dibanding yang insulin yang glargine aja. Kemudian untuk gula puasa bersama ya. Kemudian pencapaian target juga 2 kali lebih tinggi, lebih besar pada yang degludec aspat dibanding yang glargine. Kemudian kejadian hipo ya lebih rendah sih sebenarnya, apakah yang confirm atau yang optimal, tapi tidak secara statistik ya. Dan dosis total insulinnya hampir sama ya antara keduanya. Oke. Jadi ini hampir sama tadi ya. Jadi mungkin dengan kita berikan insulin degludec lebih gampang, lebih simpel pemberian insulinnya. Stepnya pun juga lebih pendek, kita lihat di sini ya. Ini panjang stepnya lebih pendek, jadi lebih simpel, lebih gampang ya. Nah berikutnya kita masuk ke intensifikasi. Jadi memulai inisiasi pemberian insulin ini intensifikasi. Pasien-pasien sudah mendapat insulin, bagaimana kita mengintensifikasinya? Apakah degludec aspat ini juga efektif seperti basalbolus ya untuk
pencapaian target efikasinya juga. Nah, kita lihat di sini ada penelitian ya, step by step ya, trial. Nah, di sini orang-orang yang sudah mendapat insulin ya kan. Nah, kita bandingkan pada insulin aspart sekali sehari atau 2 kali sehari dibanding dengan glargine yang 100 kali sehari ditambah dengan yang aspart. Ya, apakah dia sekali sehari, 2 kali, 3 kali sehari ya. Apakah dia basal plus atau basal bolus ya, dibandingkan dengan yang insulin digunakan aspart tadi. Pada persendian yang kedua yang pernah menggunakan insulin, ini dia kita bagi yang satu kelompok diberikan gula aspart plus OAD di fase inisial ini ya, fase inisial 26 minggu. Kelompok lain glargine tanpa aspart tanpa OAD. Nah, dilanjutkan dengan fase intensifikasi. Intensifikasi intensifikasi yang tadi degludak aspartnya sekali sehari, kita mungkin jadikan 2 kali sehari, bikin 2 kali sehari. Kemudian yang glargine yang tadinya cuma sekali sehari, mungkin naikkan jadi 2 kali sehari yang untuk aspartnya ya. Glargine plus aspart sekali sehari, kita naikkan jadi 2 kali sehari, aspartnya 3 kali sehari ya. Ini dia sampai 38 minggu ya. Nah, ini yang masukkan pada penelitian ini populasinya. Kemudian nah, jadi kalau tidak mencapai target di bawah 7, jadi kita intensifkanlah pengobatan. Yang tadinya digunakan aspart sekali sehari, tapi 2 kali sehari. Yang tadinya insulin glargine yang plus yang aspartnya 1 kali, dan naikkan jadi 2 kali aspartnya. Lalu tidak dapat target juga, jadikan 3 kali aspartnya. Yang itu disebut dengan intensifikasi. Ya. Nah, kita lihat bagaimana approach-nya. Ini harus sama dengan tadi ya. Nah, ini step-stepnya. Kalau yang basal bolus seperti inilah dia. Sementara kalau yang untuk yang degludak aspart, tadinya basal insulin plus OAD, kemudian kita switch ke degludak aspart OAD. Kalau tidak tercapai lagi target lagi, jadikan 2 kali degludak aspart ya, 2 kali perasaan kemudian. Nah, pada yang intensifikasi kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, untuk HB1C terlihat di sini pada fase inisial hampir sama, HB1C ya, hampir sama. Cuma bedanya kalau dengan degludak aspart di fase cuma 1 suntikannya. Kalau yang untuk yang basal plus suntikannya 2 macam insulinnya, itu bedanya. Pertimbangan target bisa sama. Dan fase intensifikasi juga target HB1C juga sama antara 2 kelompok ya. Cuman target sendiri jumlah suntikannya lebih banyak ya, malah sampai 4 kali suntik. Nah, jadi perhatian kita. Kemudian kita lihat lagi juga dosis total insulinnya. Kalau digunakan aspart saja dibandingkan dengan glargine plus aspart, dosis total insulin lebih kecil, lebih sedikit dibanding kalau yang basal bolus yang lebih kecil. Dan jumlah suntikan pasti lebih kecil kalau yang digunakan aspart dibanding yang basal bolus. Nah, itu bedanya. Pada yang intensifikasi ya. Nah, untuk hipoglikemi bagaimana? Ini dia yang confirm hipoglikemi, terlihat bahwasanya memang lebih kecil kejadian koma hipoglikemi pada digunakan aspart dibanding yang basal bolus ke basal plus, tapi juga tidak bermakna. Tapi yang untuk yang nokturnal itu bermakna. Jadi hiponya lebih kecil dibanding yang basal bolus. Itu nokturnal. Jauh sekali bedanya kan. Jadi dapat kita katakan bahwasanya intensifikasi dengan digunakan aspart setelah basal insulin gagal. Nah, ternyata memang penurunan HB1C sama ya, sama antara yang basal bolus dengan yang digunakan aspart. Tapi kejadian hipo nokturnal terutama itu lebih kecil. Antara yang confirm itu hampir sama. Kemudian dosis total insulinnya lebih rendah ya dengan digunakan aspart. Nah, dibanding dengan yang basal bolus ya, dosisnya lebih kecil ya, dan jumlah suntikan juga lebih sedikit ya. Itulah kelebihannya. Berikutnya ini juga hampir sama barangkali ya. Jadi similar glycemic control, fewer injection dan lower hipo. Itu kelebihannya ya. Yang juga aspart kalau kita berikan untuk intensifikasi. Nah, kita masuk ke penggunaan klinisnya. Aplikasi klinisnya bagaimana? Ketika kita bicara mengenai bagaimana kerjanya. Jadi ini dia seperti tadi ya, insulinnya seperti ini. Jadi ini 3 cc isinya sama seperti insulin biasa, 300 unit dan 30/70. 30-nya yang insulin yang prandial, 70 insulin yang basal ya. Kemudian maksimum kita suntikan sekali suntik sampai 80 unit. 80 ya? Oh iya betul, sampai 80. Kita bisa putar sampai 80. Tapi berani nggak nanti 50 unit sekali? Makanya nanti ada kapan kita split dosisnya ada ya sudah terakhir, tapi kita bertanya. Jadi kalau kita dosisnya sudah tinggi mungkin kita bisa bagi dua split dos ya, 40 unit tuh ya. Kemudian
tempat suntiknya seperti biasa di lokasi ya, tujuannya supaya tidak sakit. Kalau kita suntik tempat yang sama terus ya sakit, nyeri ya. Kemudian penyimpanannya ya kalau sudah dibuka simpan di suhu kamar biasa, tidak perlu di kulkas. Yang sering salah di rumah sakit loh, itu salah di kulkas ya kan, padahal udah dibuka sebenarnya enggak, pendinginnya kurang efektif loh. Jadi kalau sudah dibuka di suhu kamar biasa, itulah gunanya kita bawa kemana-mana ya kan. Jadi kalau tapi yang belum dibuka itu memang harus di kulkas, tapi bukan di freezer suhu 2 sampai 8 ya. Itu dia. Kadang-kadang pasti poli dapat insulin ya kan. Nah nanti semua di kulkas, tiap suntik ambil, itu salah sebenarnya ya. Kemudian nah ini dia needle, do not reuse needle, artinya tidak bisa digunakan lagi ya suntikannya. Jadi kalau saya udah nyeri, tandanya jarumnya sudah tumpul, dia nyeri, ganti jarum ya. Nah, bagaimana dengan dosisnya? Nah, kita lihat sini. Untuk inisiasi memulai pertama kali kita bisa berikan sekali atau 2 kali sehari ya. Pada makan yang besar. Tanya dulu, dia makan banyak di mana? Kalau kita orang Indonesia makan banyak di mana? Siang ya. Jadi siang sedikitnya kali sehari ya. Kemudian bisa sendiri atau kombinasi dengan OAD bisa ya kan? Atau kalau perlu kombinasi dengan bolus insulin bisa. Kalau gula darah yang radialnya tinggi sekali mungkin bisa ya. Kemudian ya penyesuaian dosisnya individual ya. Kemudian kalau kita switch nih, yang tadinya udah pakai insulin, kita mau ganti ke ini glucosidase aspart, bagaimana? Kalau dia selama ini pakai insulin basal 1 kali atau pernah 1 kali, ya langsung aja di switch 1:1. Dosisnya di sini 10, ini 10 juga sama, ya. Kemudian kalau dia misalnya selama ini pakai basal 2 kali atau lebih, ya kan? Kemudian bisa 2 ya. Kalau premix bisa 3 kali ya. Kalau metformin kan bisa 3 kali juga ya. Jadi 2 atau 3 kali. Nah kita mau ganti ke glucosidase aspart ya disebut saja 1:1 juga dosisnya sama ya 2 kali sehari. Nah kalau dia selama ini pakai basal bolus, nah kita mau ganti ke glucosidase aspart. Nah yang kita lihat itu adalah komponen insulin basalnya ya. Kalau misalnya insulin basalnya 20, makanya insulin glucosidase juga 20 gitu. Jadi basalnya kita ambil karena komponen terbesarnya adalah basal ya. Jadi direkomendasikan pada awal-awal minggu pertama mungkin kita agak sering cek darah kontrol ya, monitor. Nah titrasinya agak sedikit beda dengan yang biasa, yang mungkin bisa per hari, ini per minggu. Karena steady state itu ya dari ya, karena dia nggak cepat nanti berubahnya. Jadi per minggu cukup kita kontrol, cek gula darah, monitor gula darahnya. Kalau misalnya pada target yang kita harapkan di bawah 7, itu dosisnya diteruskan aja ya. Kemudian nah yang kita lihat untuk penyesuaian dosis kita berdasarkan karena ini kan per minggu nih. Kita lihat pemeriksaan gula darah puasa karena dia dominan adalah insulin basal, dan kita cek ada gula darah puasa. Nah kita lihat 3 hari terakhir ya, 3 hari sebelumnya kita kan cek per minggu nih. 3 hari sebelumnya yang berapa gula darah puasa terendah itulah kita jadikan patokan ambil rata-ratanya. Jadi penyesuaian dosis berdasarkan itu ya. Tapi memang individual ya. Tapi kalau ada kejadian hipoglikemi ya atau mungkin ada gejala-gejala hipo, jangan naikkan dosis ya. Kalau perlu memang kita cek, kalau rendah mungkin kita perlu pengurangan dosis. Kemudian untuk yang 2 kali sehari, nah itu juga penyesuaian dosisnya pada saat misalnya kita berikan 2 kali sehari, pada waktu kita mau udah gilirannya per minggu kita cek, pada saat itulah patokannya berapa gula darahnya ya. Jadi tidak 3 hari sebelumnya lagi. Nah kalau target yang ternyata masih di atas target, nah kita bisa tambahkan 2 unit ya, 2 unit per minggu ya. Kalau misalnya di bawah target kita kurangi 2 unit per minggu ya. Nah berikutnya, nah karena ini insulin baru, masih kita semua juga masih belum begitu mengetahui ya atau bagaimana ya. Jadi kalau ingin tahu guideline pemakaian insulin ini bisa kita lihat ya, ada beberapa guideline penggunaan insulin dan glucosidase aspart. Penggunaan klinik ini dia, ada jurnalnya ya, clinical use of formulation of insulin degludec and insulin aspart. Nah ini bisa juga dilihat di sini bagaimana panduan penggunaannya pada klinis kita. Kalau dia untuk inisiasi ini dia, ada jurnalnya Multinational Consensus Insulin Initiation with Insulin Degludec Aspart ya. Itu juga bisa dibuka nanti di jurnal ya, di Google. Untuk intensifikasi atau switch berubah insulin dari yang lain dan ke aspart ini juga ada jurnalnya di artikel nih ya, paradigm use of insulin degludec insulin aspart co-formulation ya. Jadi ini bisa kita buka di Google nanti kalau ingin tahu ya bagaimana inisiasi, intensifikasi dan penggunaan
Nah, ini mungkin bagi summary, mungkin barangkali yang penggunaan klinisnya, dosisnya waktu makan tidak penting, yang penting kita berikan pada waktu makan besar, itu nomor 1 ya. Jadi kalau kita berikan 2 kali sehari, jangan terlalu dekat jaraknya, minimal jaraknya 4 jam minimal ya. Kemudian pada insulin, pada orang kita memberikan pada orang-orang yang belum pernah melakukan insulin naif, kita berikan sebenarnya individual dose, tapi mungkin biasa kita bisa rekomendasikan mula-mula diawali dengan 10 unit dulu aja, seperti insulin basal lainnya atau premis lainnya ya. Pada main meal, makan yang besar, berikanlah 10 unit, kemudian kita sesuaikan dosisnya ya, dan per minggu kita adjust dose ya. Kemudian pada orang-orang yang sebelumnya sudah menggunakan insulin, kita mau switch ke insulin ini, nah ini dia ya. Kalau selama ini menggunakan multiple daily insulin, 4 kali suntik insulin, nah kita patokan kita adalah insulin basalnya, itu yang 1 ya. Kalau dia selama menggunakan premix ya sama dosisnya 1 aja ya. Mungkin kalau dia selama di basal aja ya sama, itu yang 1. Kecuali kalau selama dia nggak terkontrol, mungkin sedikit menaikkan dosisnya boleh ya. Dan titrasinya berdasarkan gelaran puasa, fasting ya, gelaran puasa pagi tadi. Nah, ini pada populasi khusus bagaimana penggunaan insulin ini ya. Pada populasi khusus kita lihat pada anak-anak bagaimana. Jadi untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun memang belum ada efikasi dan safety-nya, itu masih belum stabil ya. Jadi belum direkomendasikan ya. Kemudian pada gangguan ginjal, gangguan renal, nah ini juga bisa digunakan ya pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal renal, tapi harus monitor yang lebih ketat ya barangkali ya. Ini juga individual juga kan kasusnya. Kemudian pada orang-orang tua bagaimana bisa digunakan, tetap harus ada monitor ketat dan individual juga. Kemudian pada ibu hamil masih belum ya, belum ada legal experience penggunaan pada ibu hamil ya insulin ini. Nah, sebagai summary kesimpulan, nah, kita lihat di sini. Ini ada penelitian pada DM tipe 1 sekali sehari penggunaannya, DM tipe 2 sekali sehari, DM tipe 2 sekali atau 2 kali sehari, ada onisi tadi ya. Jadi dari onisi tadi itu insulin inisiasi tadi terlihat bahwa memang lebih superior, dia menurunkan AB1C dibanding yang insulin yang lanjut aja ya. Sementara yang step by step intervention tadi sama ya, non inferior tapi bukan superior ya. Ini dia. Kemudian dosis insulinnya pada yang onisi yang inisiasi sama dosis insulinnya, sementara untuk yang intensifikasi lebih rendah dosis insulinnya. Kemudian kejadian hipo ya sama ya, bahwasanya dan insulin dodekaspat itu kejadian hiponya lebih rendah ya dibanding insulin yang glargin ataupun yang basal bolus ya, tapi yang bermakna yang tadi ya, yang bermakna yang intensifikasi ya, intensifikasi. Oke. Mungkin habis ya. Ini rekap nggak perlu ya kayaknya, rekap yang tadi lagi ya. Saya pikir mungkin cukup sekian informasi mengenai dodekaspat.